Oke ya, ketemu lagi ya. Di sini kita akan bahas metode pengukuran cone breakup. Kita kelompokkan ya, ada 5 cara ya. Pertama itu menggunakan frequency response, kemudian burst decay, kemudian CSD atau cumulative spectral decay, kemudian distortion, dan yang terakhir itu laser vibrometry ya. Nah, di sini ada 2 buah grafik ya, atas dan bawah ya. Jadi grafik yang atas itu menganalogikan speaker bergetar ya. Kemudian yang bawah itu pergetaran speaker pada frekuensi tertentu. Jadi kita ke gambar yang atas terlebih dahulu. Jadi gambar yang atas ini adalah gambaran pergerakan atau getaran konus speaker setelah sinyal itu dihentikan ya. Jadi ini saya menggunakan skala vertikal itu relatif ya, 1 bergetar dan 0 itu berhenti, kemudian skala horizontalnya itu adalah waktu ya, time domain. Di sini ada 2 grafik ya, hitam dan warna oranye. Jadi idealnya itu cepat berhenti yang warna hitam. Tapi aktualnya karena speaker itu adalah komponen mekanis ya, sistem mekanis, dia itu tidak bisa langsung berhenti. Jadi dia memerlukan waktu untuk berhenti. Di sini saya gambarkan titik 0 adalah titik mulai sinyal dihentikan, kemudian secara bertahap dia menurun. Nah, menurun ini dia itu masih bergetar dari getaran yang besar, mengecil dan akhirnya habis pada 10 milisecond. Kemudian kita ke gambar grafik yang bawah selanjutnya. Ini adalah contoh getaran ya pada frekuensi 500 Hz yang melurus selama 10 milisecond. Jadi getaran 500 Hz ini itu panjang gelombangnya berapa sih? Jadi panjang gelombang 500 Hz itu dapat kita hitung menggunakan rumus T sama dengan 1/F. Jadi T-nya kita dapat itu adalah 1/F ya. F-nya itu 500 ya, atau 0,5 kHz, berarti 1 dibagi 0,5 sekitar 2 milisecond. Jadi panjang gelombang dari 500 adalah 2 milisecond. Jadi frekuensi 500 Hz pada sebuah speaker ini kasusnya, dia akan berhenti setelah 5 periode. Jadi 2 milisecond, kemudian 4 milisecond periode kedua, kemudian periode ketiga 6 milisecond, periode keempat 8 milisecond, periode kelima 10 milisecond gitu. Kemudian ke bagian selanjutnya ya. Jadi di sini ada teknik pengukuran ya menggunakan laser vibrometri ya. Jadi dapat dilihat ya, bagian kanan ini adalah alat laser vibrometri ya. Dimana cara kerjanya dia itu mengukur displacement konus ya. Dia menggunakan laser ya, laser yang dipantulkan ke bagian konus tertentu, kemudian dibaca datanya oleh receiver. Nah, kemudian di mapping untuk seluruh permukaan gitu. Kemudian hasil pengukuran itu menghasilkan grafik displacement transfer function. Nah, di sini ada 2 buah grafik ya. Jadi yang kiri adalah displacement transfer function ya, yang menjelaskan hubungan antara input yang diumpankan ke speaker dalam tegangan dan gerakan fisik konus pada titik tertentu yang diukur ya. Di sini pengukurnya itu di titik suron dan dust cap. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk melihat pergerakan konus apakah masih bergerak pistonik atau sudah masuk resonansi dan break up. Kita langsung ke grafik yang sebelah kiri ya. Jadi di sini skala vertikalnya itu adalah milimeter per volt. Jadi 1 volt sinyal yang diberikan ke speaker itu berpengaruh ke pergerakan konus berapa milimeter. Nah, kemudian skala horizontalnya itu frekuensi. Nah, dapat kita lihat di sini ada
Suron ya, suron itu adalah grafik yang warna biru ya, garis biru, kemudian duscape itu garis warna oranye ya. Di sini dapat dilihat dari frekuensi 100 sampai dengan 500 itu pergerakannya linear. Jadi ketika duscape itu ke atas, maka suron itu bergerak ke atas juga. Ini posisinya ada di bawah ya, suron. Kemudian seiring naiknya frekuensi, nah pergerakannya itu mulai tidak beraturan. Di sini dapat kita lihat ya, di frekuensi 1 kilo ke atas, nah pergerakan duscape dan suron itu mulai tidak selaras. Jadi duscape ke bawah, suron malah bergerak ke atas. Nah, di sini ada titik tertentu di mana 2 kilo itu dia mulai invest lagi ya, artinya garisnya itu bertumpuk ya antara duscape dan suron, kemudian sampai dengan 3 kilo dia mulai ada perbedaan lagi pergerakan. Nah, itu terdapat pergerakan ya, menandakan konusnya itu sudah tidak bergerak pistonik ya. Jadi satu buah sistem loudspeaker itu pergerakannya sudah tidak pistonik lagi. Idealnya itu pistonik di seluruh frekuensi. Nah, hubungannya apa nih? Kita ke gambar yang sebelah kanan ya. Ini adalah grafik fasa ya. Jadi ini adalah grafik fasa ya dari suron dan duscape ya. Dapat dilihat ya. Ini ada skala horizontal frekuensi yang mulainya dari 100 Hz sampai dengan 20 kHz ya, ini skalanya semi-log ya. Kemudian skala vertikalnya ini adalah derajat ya. Di sini 0 derajat, 50, 100, 150, dan ini yang atas itu harusnya 180. Dan bawah itu minus 180. Nah, apa artinya ini? Jadi, ini adalah skala yang dilipat atau wrap. Jadi, ketika ada sebuah sinyal atau garis ini, contohnya suron ya, jadi dia sampai dengan 180 derajat di sini, kemudian dia patah dan nyambung lagi di atas sini. Nah, itu tuh bukan patah, tapi itu sebenarnya adalah fasa dalam tampilan wrap atau tampilan yang dilipat. Jadi ketika skala vertikalnya ini tidak wrap, alias 0 sampai dengan minus 300 sampai dengan minus 700 derajat, dia itu harusnya linear seperti ini jika digambarkan seperti garis. Jadi tidak ada patahan. Jadi sebenarnya ini adalah lipatan ya, bukan patah. Nah, kemudian kita masuk ke cara bacanya ya. Jadi cara bacanya, suron dan duscape ini dikatakan in phase itu ketika garis warna oranye dan warna hijau ini tuh saling bertumpuk ya, tumpang tindih. Itu dikatakan in phase. In phase di sini maksudnya gimana? Jadi pergerakannya itu pistonik. Jadi ketika suron ke atas maka duscape ke atas. Namun ketika frekuensinya semakin naik, ini contohnya kita ambil di 1,2 kHz. Nah, ada perbedaan fase ya. Misal di sini suron itu di minus 50 derajat dan duscape itu ada di 50 derajat. Nah, ini ada perbedaan ya, minus 50 ke 50 itu ada perbedaan 100 derajat ya. Maka pergerakannya itu tidak pistonik. Nah, ini dapat kita buktikan dengan displacement transfer function-nya ya. Di sini dapat dilihat ya, duscape itu di bawah dan suron itu di atas. Itu ada perbedaan. Nah, di frekuensi tertentu dia sempat in phase, jadi dia hampir mirip seperti ini nih. Di frekuensi 2 kilo ya, jadi dia fasanya suron dan duscape itu hampir timpang tindih. Tapi sering naiknya frekuensi dia semakin kacau, perbedaannya semakin besar gitu. Kemudian kita ke metode selanjutnya ya, CSD ya, atau Cumulative Spectral Decay. Itu menunjukkan ya seberapa cepat sih sebuah speaker itu berhenti bergetar ya setelah sinyal audio dihentikan. Jadi skalanya itu dalam time domain ya. Di sini tampilannya itu 3 dimensi ya. Ada sumbu X, Y, Z ya. Di mana X itu adalah frekuensi, Y adalah desibel, dan Z adalah waktu. Kemudian di sini ada tampilan yang seperti pegunungan.
Nah, jadi pegunungan ini ada yang kecil dan ada yang besar. Dia itu mengartikan seberapa lama sih sebuah speaker itu berhenti bergetar ya. Ini dalam time domain ya. Kemudian di sini saya kasih tanda. Jadi di sini ada missing ya, atau ketiadaan. Nah, ini karena metode pengukurnya itu get. Jadi untuk mendapatkan grafik ini, kita tuh harus sangat-sangat paham ya bagaimana cara pengukuran. Nah, cara pengukurnya itu menggunakan time windowing. Pengukuran gated impulse response itu adalah kondisi di mana kita itu membatasi impuls respon dari sebuah sistem ya. Jadi, ketika kita mengukur sebuah speaker dalam ruangan komersil, di mana kondisinya banyak pantulan, pantulan tersebut akan ikut masuk ke dalam pengukuran. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Jadi pantulan itu berbentuk ripple ya. Jika kita lihat di impulse respon, ini yang merah ya. Jadi puncak kecil dan lembah kecil ini adalah pantulan dari sebuah sistem atau ruangan ya. Jadi selain speaker, ruangan juga ikut berinteraksi dan dibaca oleh mikrofon pengukuran. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu bisa berdampak buruk ya, karena data yang kita ukur itu jadi tidak valid, tidak seutuhnya itu adalah data dari reproduksi suara speakernya aja gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukanlah metode time windowing ya, di mana kondisinya itu kita membuang pantulan. Nah, di sini membuang pantulannya itu, jika dalam software Arta ya, saya menggunakan Arta, itu menggunakan gated. Jadi kita get ya. Jadi impulse respon pada panjang tertentu, ini saya contohkan panjangnya 20 milisecond, itu saya get. Jadi ketika sinyalnya lebih dari 20 milisecond, itu tidak akan ikut diolah untuk menjadi frekuensi respon. Nah, pengolahan menjadi frekuensi respon ini menggunakan metode fast Fourier transform ya, atau FT ya. Jadi dari impulse respon kemudian diubah ke frekuensi respon. Nah, namun pengukuran gated ini memiliki kelemahan, di mana kelemahannya adalah batasan frekuensi yang diukur. Batasan frekuensi yang diukur itu akan akurat ketika panjang gelombangnya itu lebih kecil dari panjang get yang kita lakukan atau window yang kita buat. Di sini window yang saya buat itu adalah 20 milisecond, di mana frekuensi dengan panjang gelombang 20 milisecond itu tidak akurat. Jadi 20 milisecond, 21, 22 sampai dengan 80 milisecond itu tidak akurat. Jadi dia valid ketika panjang gelombang kurang dari 20 milisecond, misal 19, 18 itu akan valid. Nah, 20 milisecond itu berarti panjang gelombang untuk sekitar frekuensi 50. Jadi frekuensi 50 ke bawah itu tidak akurat, dia akurat di atas frekuensi 50 gitu. Jadi pantulannya itu kita potong. Semakin pendek, semakin bagus pantulannya, itu semakin dieliminasi. Jadi menyisakan frekuensi yang hanya diproduksi oleh the speaker, tapi batasannya itu frekuensi, punya limitasi frekuensi yang dapat dibaca dengan benar gitu. Jadi dengan membuang pantulan, frekuensi yang menimbulkan standing wave atau ada peak, ada dip, itu tuh jadi dihilangkan gitu. Kemudian, jika grafiknya CSD itu memiliki kelemahan ya. Jadi kelemahannya itu terdapat pada panjang gelombang. Jadi CSD itu kan time domain nih. Jadi ketika time domain itu kan berhubungan dengan panjang gelombang. Jadi panjang gelombang
500 Hz dengan panjang gelombang 5 kHz kan itu jauh berbeda. Jadi ketika kita mengartikan dengan waktu, time domain itu kurang valid atau memiliki kelemahan gitu. Kemudian kita ke burst decay ya. Jadi burst decay adalah grafik ya yang menunjukkan seberapa cepat energi suara pada setiap frekuensi itu menghilang setelah speaker diberi sinyal dalam domain periode ya. Jadi ini agak sedikit berbeda ya dengan CSD. Kalau CSD kan tadi time domain nih. Jadi kalau ini tuh periode. Jadi dengan menggunakan periode itu lebih adil gitu. Karena periode itu tidak berhubungan langsung ya dengan panjang gelombang. Jadi mau di frekuensi 100 Hz, 500 Hz, 100 kHz sampai dengan 20 kHz itu satu periode ya dia tetap satu periode. Nah, dengan kita melihat data burst decay, kita mengetahui di frekuensi berapa sih frekuensi itu terjadi resonansi, ringing, atau cone breakup ya. Jadi ketika sebuah lembah atau gunungnya itu banyak periodenya, lebih dari periode relatif dia flat, itu tuh indikasi dari cone breakup. Di sini sumbunya juga XYZ ya, di mana Z-nya periode. Dan XY-nya itu sama seperti CSD. Kita ke burst decay ya. Jadi ada nih, supaya kita nggak terlalu sulit, burst decay itu tuh bisa dibuat dalam tampilan 2 dimensi ya. Jadi untuk grafik 3 dimensi, burst decay maupun CSD itu dinamakan waterfall ya. Nah, kemudian untuk 2 dimensinya itu dinamakan tampilannya itu sonogram. Jadi dia hanya punya 2 akses ya, sumbu X dan Y. Jadi di mana X itu frekuensi, Y itu adalah periode ya. Jadi banyaknya periode ini itu menunjukkan peluruhan energi. Nah, di sini kita tuh bisa mendeteksi kapan sih mulai terjadi resonansi ya. Nah, dapat kita lihat nih. Misal ini di 6 periode, jadi flatnya itu ada di sekitar 6 periode. Jadi ketika lebih dari 9 periode, nah itu ada indikasi dia itu terjadi cone breakup. Nah, tapi ada tapinya nih. Ketika datanya valid itu bisa dikatakan cone breakup, tapi ketika datanya tercampur oleh pantulan, ruangan maupun box ataupun sesuatu yang di depan speaker, itu tuh datanya tidak valid. Dan untuk mendeteksi resonansi atau cone breakup itu perlu analisis yang lebih dalam. Kita masuk ke analisis yang lebih dalam ya. Nah, analisis yang lebih dalam itu tuh kita harus menggunakan 2 metode pengukuran ya. Yang sebelah kiri ya, ini adalah pengukuran near field atau pengukuran jarak dekat ya, yang dimana microphone measurement itu harus sangat dekat terhadap duscap, hampir nempel ya. Nah, tujuannya apa near field scanner, near field measurement ini? Jadi pengukuran jarak dekat ini itu bertujuan untuk mendapatkan akurasi di frekuensi rendah. Jadi ini adalah pengukuran free air ya, atau pada udara bebas ya. Jadi speaker digantung di dalam sebuah platform ya, tanpa pantulan kanan kiri. Kemudian yang bagian kanan ini adalah pengukuran far field ya. Jadi pengukuran jarak jauh ya, lebih dari 1 meter ya. Ini saya menggunakan pengukuran di sekitar 2 meter ya. Jadi tujuannya untuk mendapatkan akurasi di frekuensi tinggi. Kenapa sih harus 2 pengukuran? Jadi ketika pengukuran jarak dekat itu tuh ada limitasi, di mana pada frekuensi tertentu itu terjadi standing wave. Nah, standing wave ini tuh
keadaan di mana suara itu menabrak kapsul mikrofon ya, mikrofon measurement, dan menghasilkan amplitudo yang tinggi dan ada amplitudo di frekuensi tertentu itu jadi rendah, jadi deep. Nah, ini contohnya gini ya. Ini ada yang jadi tinggi, terus ada yang jadi rendah, terus tinggi, terus rendah lagi. Nah, itu karena limitasi pengukuran jarak dekat ya. Nah, terus gimana sih ngitung limitasi ini? Nah, itu tuh ada hitungannya ya. Nah, hitungannya seperti ini ya. Jadi untuk kondisi pengukuran tanpa box speaker free air ya, mic itu harus sangat dekat ke dust cap, bahkan 1-5 mm itu secara umum. Tapi hitungannya jarak maksimum dapat dikatakan pengukuran near field itu adalah 0,055 dikali diameter speaker ya. Misal saya kasih contoh 0,0055 kali diameter speaker ini ada 15 inch ya, 15 inch kali 2,54. 15 inch itu sekitar 38 cm ya. Jadi ke 38 kali 0,055 itu jaraknya 2 cm, 2,09 cm ya. Jadi dia batasnya adalah 2 cm. Idealnya itu harus lebih dekat dari 2 cm. Nah, kemudian untuk mengetahui sampai berapa sih akurasi frekuensi tingginya, nah itu kita menggunakan rumus 10.950 dibagi diameter speaker ya, tadi 10.950 dibagi 38 cm. Jadi dia akurasinya ada di sekitar 289 Hz. Nah, dapat dilihat ya. Dapat dilihat di grafik 200, 300. Nah, ketika dia mencapai 400, dia mulai ada anomali. Nah, ini. Itu tuh karena batasan frekuensi maksimum. Nah, untuk mengkompensasi batasan frekuensi maksimum ini gimana? Jadi, kita harus menggunakan pengukuran pada jarak jauh ya. Nah, pengukuran jarak jauh ini bertujuan untuk mendapatkan akurasi frekuensi tinggi. Jadi ketika mikrofon jauh dari sebuah speaker, itu tuh frekuensi rendahnya akan berkurang karena terjadi kondisi cancelling. Nah, ketika posisinya diukur pada jarak jauh, ini beresiko pengukuran itu juga membaca data pantulan dari sekitar, misal ruangan, lantai. Nah, itu beresiko. Jadi dibutuhkan metode GTT atau time windowing ya. Nah, kemudian hasil pengukurannya seperti apa sih? Jadi pengukuran near field dan far field itu seperti ini ya. Jadi sebelah kiri itu adalah pengukuran near field ya, pada jarak dekat ya, kurang dari 2 cm, itu akurasinya sampai dengan 300 Hz ya katakan ya. Ini 300 Hz ya. Di atas 300 Hz, nah itu tuh mulai ada anomali, naik turun seperti ini. Itu tuh terjadi standing wave dan itu tidak akurat. Nah, untuk mengkompensasi ketidakakuratan itu, kita menggunakan time windowing. Yang sebelah kanan itu pengukuran pada jarak jauh ya. Jadi ini lebih dari 1 meter ya, ini sekitar 2 meter pas saya ngukur. Jadi saya gap ya, di sini ada kuning kecil, ini garis kuning. Jadi ini melambangkan time windowing yang saya gunakan ya. Jadi frekuensi ini akurat itu di atas 200 Hz. Jadi di atas 200 Hz ini akurat. Nah, kemudian dari pengukuran ini dua harus di merger. Nah, jadi untuk di merger kita tadi udah diketahui ya. Nah, yang hijau ini adalah pengukuran jarak dekat ya, atau near field measurement. Kemudian yang kuning adalah far field measurement ya. Jadi ada titik temu nih. Ada titik temu di frekuensi 300 Hz. Nah, jadi kita bacanya itu kurang dari 300 Hz, kita itu menggunakan grafik yang warna hijau. Yang ini. Tetapi ketika kita menggunakan frekuensi di atas 300, kita itu menggunakan grafik yang warna kuning. Jadi yang ini kuning. Yang hijau ini harusnya dibuang.
Ini tidak saya buang karena supaya memudahkan pembacaan. Jadi kuning ini adalah pengukuran far field ya, jarak jauh. Nah, di sini dapat dilihat nih, ada peak, ada dip. Nah, ini ada peak dip ini tuh bisa menandakan dia itu mulai terjadi cone breakup ya. Tapi tidak serta-merta. Misal di sini nih ada 1 kilo, itu cone breakup atau bukan. Nah, itu perlu kita validasi menggunakan burst decay. Jadi, ketika menggunakan frekuensi respon aja, frekuensi respons itu memiliki banyak kekurangan ya. Nah, untuk menggabungkan kedua pengukuran ini, sebetulnya ada hitungannya, tapi tidak saya bahas ya nanti karena terlalu panjang videonya. Dapat kita lihat ya, di sini adalah grafik speaker yang saya ukur itu dari datasheet. Ini saya ambil datasheet ya. Dapat dilihat ini grafiknya sangat identik dengan grafik yang saya pengukuran ya ini. Ini pengukuran pada ruangan dengan banyak pantulan ya, dengan metode GAT ya untuk membuang pantulan. Dan ini adalah pengukuran pada anechoic chamber ya. Jadi pabrikan speaker itu biasanya mengukur speaker pada anechoic chamber di mana pantulan itu hilang karena terserap ya. Jadi frekuensi tertentu tidak memantul. Kemudian ini adalah impedansi. Di sini juga kita bisa melihat indikasi cone breakup itu melalui grafik impedansi, tapi di sini agak sulit ya karena pada grafik impedansi itu cone breakup itu tidak selalu terlihat ya. Ini contohnya impedansinya jadi naik dikit terus turun dikit dan datar gitu. Jadi idealnya untuk melihat cone breakup itu menggunakan burst decay. Ketika kita tidak mempunyai alat ukur yang proper seperti Klippel ya untuk laser vibrometri, jadi paling valid itu menggunakan laser vibrometri. Tetapi ada cara lain yang valid juga, itu menggunakan burst decay ya dengan membuang pantulan ya. Jadi pengukuran dilakukan di kondisi free air ya, jadi tanpa box speaker ya, dan pantulan harus dibuang. Gimana sih kita mengetahui cone breakup? Setelah kita mempelajari hal-hal pada bagian sebelumnya yang telah saya jelaskan, nah kita dapat pengetahuan nih. Jadi cone breakup itu adalah kondisi di mana speaker itu tetap bergetar pada frekuensi tertentu ketika sinyal itu dihentikan. Jadi ini adalah frekuensi yang pengukuran yang telah saya get ya, far field measurement ya. Jadi pantulan itu saya buang ya. Jadi kapan sih terjadi cone breakup? Jadi cone breakup itu terjadi setelah rata-rata flat dari frekuensi ini. Ini contohnya di sini dia flatnya itu ada di sekitar 5 periode ya. Jadi di sini 5 periode, jika ditarik garis lurus itu ke sini. Jadi ketika grafik burst decay-nya itu lebih dari 5 periode, nah itu tuh terjadi resonansi di mana pergerakannya itu tidak lagi pistonik ya, jadi konus ke atas tapi suron ke bawah gitu. Itu menyebabkan standing wave ya. Nah, di konus juga terjadi defleksi ya, gerakan konus ya, yang dimana harusnya dia itu berhenti bergetar. Nah, dia itu tetap bergetar pada frekuensi tertentu. Nah, frekuensi tertentu ini nih saya blok warna pink ya. Jadi ini itu tuh adalah kondisi di mana speaker itu terjadi cone breakup. Jadi pada frekuensi ini 1,5 kHz sampai dengan 5 kHz itu tuh sudah terjadi cone breakup ya. Jadi idealnya frekuensi ini jangan dipakai, jangan digunakan. Karena suaranya pasti tidak enak dan banyak harmonic distortion ya.